saya. Di situ karena udah nahan, udah lama 2 tahun, ngomong kasar, mencaci maki, memukulin mama saya. Akhirnya saya berontak di situ. Bisa dijelasin dulu, Mbak? Kronologisnya yaitu klien saya menikah pada tahun 2019. Setelah menikah itu klien saya mengalami KDRT dan penganiayaan terhadap putranya. Berangsur itu dari 2019 tanggal 6 September. Tadinya itu tidak dilaporkan saat itu karena masih dimaafkan ya Bu ya. Kemudian membuat pernyataan yang isinya, aku Fajar Umbara berjanji tidak akan menzalimi istriku lagi dengan cara fisik maupun psikis, baik berkata keji, meludah, memukul, mencengkram, mendepak, atau mengancam dan sebagainya. Demikian pernyataan ini aku buat dalam keadaan sadar dan ikhlas. Dan jika aku melanggar lagi maka aku akan siap dipolisikan. Itu tahun 2019 setelah menikah persis. Ini tidak ada LP ya saat itu. Kemudian terjadi lagi berangsur-angsur sampai akhirnya di tahun 2020 klien saya baru berduka ditinggal oleh ibunda tersayang. Kejadiannya di Cirebon. Saat itu ada percekcokan sampai tetangga keluar, Pak RT, Pak RW semuanya menengahi ya. Terjadi kekerasan fisik terhadap klien saya. Sampai tangannya retak ya gitu ya. itu kejadian pada 2020 setelah ibundanya meninggal. Dan klien kami langsung membuat LP di Cirebon, Polres Cirebon Kota, 29 Agustus 2020. Kemudian berangsur-angsur kejadian lagi baik berupa percakapan chattingan di telepon, handphone, WhatsApp yang kepada klien saya sangat tidak etis ya untuk dibacakan sebenarnya. Lu selipin pisau ke punggungnya, terus suruh hadapin gue. Kalau lu khawatir anak lu kenapa-kenapa. Percakapan seperti ini dilontarkan ke klien saya ini sebenarnya sangat tidak pantas. Kemudian percakapan yang berikutnya, bawain dia kunci Inggris atau pisau, tapi jangan lu temenin, suruh ngadepin gue, gak akan fatal gue janji. Nah, kata-kata seperti ini banyak lagi, masih banyak lagi yang sangat tidak pantas kepada klien saya, sehingga klien saya mengalami tekanan batin, psikis, maupun selalu merasa ketakutan, baik klien saya maupun putranya. Terhadap putranya pun karena sering mendengarkan percekcokan, diperlihatkan secara langsung seperti nonton film ya. Jadi kasihan gitu loh. Sampai dia itu berontak. Dia umur 14 tahun, berontaknya macam-macam. Namanya masih di bawah umur, tidak terarah, sampai akhirnya mereka adu pukul terjadi di 2021 di apartemen, sampai mengalami tangannya memar-memar, bengkak di pelipis, di tangan kanan dan kirinya. 23 Maret 2021. Adu pukulnya masih apa Mbak Fi? Ya? Adu pukulnya masih apa? Adu pukulnya antara ayah sambungnya dengan putranya. Ya. Terus kamu mendengar apa, kejadian apa, kok kamu akhirnya emosi sama dia selaku bapak kamu nggak terima, kamu belain ibu karena kamu anak laki-laki, otomatis kamu kan belain ibu kan. Nah kan kamu kepancing emosi tuh, kamu ceritain kronologisnya, kejadiannya saat itu. Oke? Sebenarnya saya udah sering dengar kata-kata kasar, kotor, mencaci
saya, menjelekan keluarga saya. Salah satunya yang saya paling marah sama dia pernah ngata-ngatain warga konyol inilah itulah dengan kata-kata kasar, kata-kata kelamin laki-laki perempuan semua keluar di situ. Nah, pada saat itu saya lagi di tempat tidur karena ruang keluarga itu berdekatan, ya lagi ngobrol berdua masalah film. Terus nggak ada angin, nggak ada hujan, itu ngomongnya dengan nada tinggi dan menjelek-jelekan, apa namanya, Hina. menghina. Saya di situ karena udah nahan, udah lama 2 tahun ngomong kasar, mencaci maki, memukuli mama saya. Akhirnya saya berontak di situ. Saya membela ibu saya. Saya sampein dia bangun dari kursi. Dia berkata, apa lo? Terus sambil mendorong saya sampai hampir mau jatuh karena di belakang ada tembok. Jadi terus saya dorong balik lagi. Di situ alhamdulillah udah main pukul-pukulan mama saya di tengah-tengah. Dia mau ngerangkul saya, mau nyeliding saya, cuma saya jambak dulu. Saya jambak, mama saya sempat didorong. Terus saya pukul balik yang pernah dia lakukan ke mama saya balikin lagi ke dia. Saya udahin dia, saya pukul dia semuanya yang pernah dia lakuin ke mama saya. Dia malah pukul balik pertama saya ini bawah mata, terus saya pukul balik lagi, dia mukul ini, terus saya pukul lagi dengan tangan kanan. Dia nangkis, tapi nangkisnya itu bukan nangkis biasa, tapi dia sambil mukul. Jadi saya terjatuh tangannya di meja marmer dapur, terus sampai tangan saya biru, malah sampai nggak bisa digerakin. Terus pas saya pukul lagi dengan tangan kiri, dia nangkis lagi dengan kena baretan sampai luka-luka sering. Terus Terjadi berapa kali? Ini yang paling parah. sebenarnya ada yang lebih parah lagi yang pernah dilakukan sama saya. Oh, tapi nggak didokumentasikan ya? Yang tengah Berarti malam ini udah berapa kali? diseret tengah malam ya? Udah banyak banget. Ya, boleh ceritain. Waktu diseret tengah malam. Apa ya, dia tuh kalau ribut pagi-pagi ya itu tengah malam dia ribut lagi, dia marah-marah sampai saya terbangun jam 2 malam, ribut di luar, teriak-teriak, ngecek di lift, itu ya udah berulang kali. Udah saya ngingetin ke mama saya, cuman apa ya, orangnya terlalu pemaaf, jadi ya Ibu terlalu ya, pemaaf. udah saya bilangin sampai mami juga pernah bilangin, tapi ya mungkin terlalu pemaaf, mungkin dikasih kesempatan terus diulangi lagi dan pertama kali menikah dia pernah mendobrak pintu kamar saya. Saat itu lagi ngapain ya? Lagi ribut, nggak tahu kenapa, saya udah lupa, pokoknya dia nendang pintu kamar saya, mendobrak kamar saya dengan cacian kasar. Apa itu caciannya? Lupa. Anjing ya? Bangsat lu keluar lo anjing. Itu pas di mami masih ada waktu itu ya nih. Terus mami mungkin kaget, mami diem aja di kursi, dia yang mungkin yang belum pernah kami lihat. Gak apa-apa, ceritakan aja. Biar seluruh Indonesia tahu siapa bapakmu. Biar supaya tidak mengulangi kejadian ini lagi. Dia udah berulang kali, saya udah sangat sabar. Saya membela ibu saya nggak mau ada korban lagi, makanya saya ceritakan semuanya.
bukan cuma sekali 2 kali, mungkin ada lebih dari 10 kali, cuman yang paling parah banget bagi saya. Maafin mama ya, Dek. Maaf ya. Teman-teman bisa lihat ya betapa anak usia 14 tahun dia bisa mengemban bebannya ibunya sendiri ya di dalam hatinya, padahal tidak sejalan sama ibunya saat itu. Ibunya udah dinasihatin juga, mah. Mungkin ya namanya baru nikah ya ibu ya, mungkin belum tahu seluk beluknya suaminya, kan nikah kan baru seumur jagung nih. Jadi ya wajar aja sih seperti itu, tapi insting seorang anak ternyata lebih kuat terhadap ayah sambungnya ini. Ada lagi yang mau disampaikan? Jadi pas sebelum acara 40 hari nenek saya meninggal, nggak tahu apa keributannya. Saya lagi di atas, mama saya naik ke atas. Pertama ribut dulu, mama saya naik ke atas memudahkan. Dia dari bawah teriak-teriak, bangsa turun lu, anjing lu. Itu sampai semua orang-orang tetangga semua keluar semua. Dan saya udah ingetin, tolong, ini rumahnya mami, jangan bikin keributan di sini. Dengan dia teriak sampai keluar semua tetangga tahu, orang lagi jalan juga tahu. Pak polisi udah datang malah dia kabur. Ngata-ngatain orang, sering ngata-ngatain orang, bukan kita aja, semua orang. Saya paling sok pahlawan aja. Katanya pernah mukulin Provos, FFI. Gak apa-apa, sok laporin aja ke polisi, gue gak pernah ketangkep. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.